Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Bri Story. Sebuah kisah yang berjudul Rumah Hantu Perkebunan Karet. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kita lanjut ceritanya Om Wahyu di hari berikutnya ketika dia tinggal sendirian di perkebunan karet. Malam pertama yang sangat aneh, begitu pikirku sambil duduk di ruang tengah. Waktu itu sekitar jam 6 pagi, hari kedua. Pak Rusli berjanji akan datang bersama banyak pekerja perkebunan. Para pekerja itu yang nantinya akan dipekerjakan sebagai buruh lepas harian penyadap karet. Aku sudah menyusun kegiatan yang akan kami kerjakan selama 1 minggu ke depan. Yang paling pertama, membersihkan permukaan tanah perkebunan yang nyaris seluruhnya sudah tertutup oleh rumput liar dan daun-daun kering. Setelah nantinya sudah bersih, akan ada beberapa tahapan lagi yang harus dilakukan agar pohon karet siap disadap. Sudah hampir jam 7, kabut tebal masih menutupi nyaris seluruh wilayah perkebunan. Udara sejuk pagi yang menyegarkan menemaniku duduk di teras rumah. Segelas kopi dan sebungkus rokok membawa lamunanku menerawang jauh. Sampai saat itu, aku masih merasa sangat bersyukur dengan pekerjaan ini. Pekerjaan yang aku anggap sebagai jawaban dari doa-doaku. Walaupun masih honorer, tapi gaji yang nanti akan aku terima jauh lebih besar daripada penghasilanku bekerja serabutan. Lamunan terhenti ketika serombongan orang yang mengendarai sepeda motor berjalan mendekati. Benar tebakanku, mereka adalah Pak Rusli dan para pekerja perkebunan. Dimulailah kegiatan hari pertama. Setelah semua sudah berkumpul di depan rumah, aku dan Pak Rusli memberikan sedikit pengarahan. Sebagian besar yang akan kami lakukan dalam beberapa hari ke depan adalah membersihkan seluruh areal perkebunan yang akan menjadi tanggung jawabku. Sekitar 50 orang pekerja membantuku pada hari itu. Hampir seluruhnya adalah orang-orang yang berasal dari kampung-kampung terdekat. Sebagian besarnya lagi juga pernah bekerja di perkebunan ini sebelumnya, beberapa tahun yang lalu, sebelum perusahaanku mengambil alih. Oh iya, Pak Rusli berjanji akan terus mendampingiku sampai nanti ketika pimpinanku telah datang. Sekitar jam 8 pagi itu, kami mulai membersihkan permukaan tanah yang sudah dipenuhi rumput liar, ilalang, semak belukar, dan sampah-sampah dedaunan kering. Dalam proses awal pekerjaan itu, aku juga sambil mencoba mengenal lingkungan perkebunan dan sekitarnya. Perkebunan ini cukup luas, sejauh mata memandang yang terlihat hanya barisan pohon karet yang berjajar rapi. Aku juga ingin nantinya ketika pimpinanku telah datang, aku sudah dapat menjelaskan secara detail mengenai seluk-beluk perkebunan ini, supaya beliau nantinya dapat langsung bekerja tanpa perlu beradaptasi lebih lama lagi. "Dari mana asal kamu, Dek?" Salah satu pekerja bertanya kepadaku ketika kami sedang beristirahat makan siang. Umurnya sudah sekitar 40 tahunan, berperawakan tinggi, kurus, dengan rambut ikal. "Saya dari Palembang, Pak. Keluarga tinggal di sana," jawabku. "Kamu nanti tinggal di mana selama bekerja di sini?" tanya bapak itu lagi. "Tinggal di rumah yang tadi kita pertama kali kumpul, Pak. Saya akan tinggal di rumah itu dengan pimpinan saya nanti. Kebetulan dia belum datang." "Jadi sambil menunggu pimpinan kami datang, kamu akan tinggal di rumah itu sendirian? Sampai berapa lama?" Bapak itu mulai menunjukkan mimik wajah yang aneh. Terlihat khawatir
ketika melontarkan pertanyaan terakhir. Sekitar 3 bulan lagi pimpinan saya datang. Saya akan tinggal sendirian di rumah itu sampai beliau datang. Memang kenapa, Pak? Aku menjawab diakhiri dengan pertanyaan. Sebaiknya kamu tinggal di kota saja. Lebih baik kamu pulang pergi saja setiap hari. Saya sudah pernah bekerja di sini beberapa tahun yang lalu. Kurang lebihnya saya tahu mengenai keadaan perkebunan ini dan rumah yang kamu tinggali itu. Bapak itu menjelaskan cukup panjang lebar, cukup membuatku jadi bertanya-tanya. Memang ada apa dengan perkebunan ini, Pak? Ada apa dengan rumah itu? Pokoknya saya sarankan supaya kamu jangan tinggal di rumah itu sendirian. Belum pernah ada orang yang mampu menempati berlama-lama, jawab bapak itu lagi. Aku terdiam mendengarnya, tapi sebelum aku melontarkan pertanyaan lagi, ternyata kami sudah harus melanjutkan pekerjaan karena matahari sudah mulai condong ke arah barat. Terus terang, pembicaraanku dengan salah satu pekerja tadi menimbulkan banyak pertanyaan di dalam benak. Ada apa dengan rumah itu? Kenapa belum ada orang yang pernah tinggal lama di rumah itu? Ada apa? Padahal kalau melihat kondisinya, rumah sudah dalam keadaan yang bersih dan cukup nyaman untuk ditinggali. Hanya harus sedikit diperbaiki beberapa sudutnya yang masih rusak. Aku juga berencana untuk menanam rumput dan tanaman di sekelilingnya supaya lebih enak dipandang mata. Ya, tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau pada hari pertama aku sudah mengalami kejadian-kejadian yang menurutku cukup aneh. Tadi pagi pun sebelum memulai aktivitas, sekali lagi aku mengalami kejadian yang aneh. Begini ceritanya. Aku yakin sekali kalau kemarin sore sudah membersihkan kamar mandi sampai ke setiap sudutnya. Kamar mandi yang letaknya ada di bagian belakang rumah ini ukurannya cukup besar, berisi bak mandi dan sumur yang berada di sebelah kanan. Bak mandi sudah aku kuras airnya dan aku bersihkan seluruh permukaannya. Bagian atas sumur yang berbentuk tembok melingkar itu pun sudah aku bersihkan. Lumut dan jamur yang sempat terlihat sudah aku buang semua. Intinya, kamar mandi sudah sangat bersih, aku yakin itu. Tapi ada yang aneh. Ketika aku hendak mandi, aku lihat kamar mandi menjadi kotor lagi. Banyak tanah bertaburan pada lantainya. Ember yang digunakan untuk mengambil air sumur tergeletak di lantai, bukan menggantung di tiang penyangganya. Seperti baru saja ada yang menggunakannya. Tanpa berpikir macam-macam, aku bersihkan dahulu sebelum mandi. Kejadian yang cukup aneh, tapi pada pagi itu aku tidak terlalu memikirkannya. Aku sudah sangat antusias dengan kegiatan hari pertama bekerja di perkebunan itu. Sore menjelang, matahari sudah bersandar di sisi bagian bumi paling barat. Hari yang cukup melelahkan. Aku duduk bersandar di bawah salah satu pohon karet ketika para pekerja sedang membereskan peralatan mereka dan bersiap untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Suasana sore yang tidak terlalu cerah, awan cukup tebal sudah terlihat menggelayut di atas langit. Tampaknya nanti malam akan turun hujan. Pak, nanti kita bareng jalan ke kota ya. Ada beberapa perlengkapan rumah yang harus saya beli. Aku berbicara kepada Pak Rusli. Bagus, kamu nanti malam menginap di rumah saya saja. Besok pagi kita berbarengan lagi. Begitu jawab Pak Rusli. Aku hanya tersenyum mendengar ajakannya. Bagaimana nanti sajalah, begitu pikirku. Ada beberapa perlengkapan rumah yang memang harus aku beli. Perlengkapan yang sangat diperlukan, seperti lampu templok, gayung mandi, keset, dan lain sebagainya. Bapak tunggu di sini saja ya. Saya mau pulang dulu ngambil motor. Nanti kita bertemu di sini. Aku langsung berdiri dan berjalan pulang. Jarak antara rumah dengan tempat Pak Rusli dan para pekerja berkumpul sekitar 15 menit berjalan kaki. Cukup alasan buatku untuk beristirahat sejenak ketika sudah sampai di rumah. Sesampainya di rumah, aku duduk di ruang tengah, menjulurkan kaki dan meletakkannya di atas meja. Hari yang cukup melelahkan. Jam sudah nyaris pukul 5:30 ketika lamunanku tiba-tiba terhenti. Aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara yang bersumber dari bagian belakang rumah. Suara yang bersumber dari kamar mandi. Krak, krak, krak. Suaranya terdengar seperti ada yang menarik tali timba, seperti ada yang sedang mengambil air sumur menggunakan timba. Aku terdiam.
Siapa yang ada di kamar mandi? Aku bertanya dalam hati. Kemudian, biur, biur. Terdengar suara seperti ada orang yang sedang mandi. Aku mulai merasakan keanehan. Berdiri dari duduk, aku memandang ke arah kamar mandi. Pintunya tertutup. Biur, biur. Suara gayungan air terdengar lagi. Siapa di belakang? Aku memberanikan diri untuk mengeluarkan suara. Tidak ada jawaban, tetapi suara itu tiba-tiba berhenti, membuat suasana kembali menjadi hening. Beberapa saat kemudian aku memberanikan diri untuk berjalan mendekat ke kamar mandi, berniat untuk mencari tahu ada siapa di dalamnya. Aku terdiam beberapa saat di depan pintunya, menajamkan pendengaran, memastikan kalau memang tidak ada suara lagi dari dalam. Setelah yakin tidak ada suara apa-apa lagi, kurai gagang pintu dan memutarnya. Sambil menahan nafas, perlahan aku membuka pintu kamar mandi. Pintu terbuka penuh, akhirnya dapat melihat isi kamar mandi seluruhnya. Kosong, ternyata di dalam kamar mandi kosong. Tidak ada siapa-siapa. Sedikit bisa menghela nafas panjang, walaupun masih cukup keheranan. Karena aku yakin kalau tadi mendengar ada suara orang yang sedang menimba air sumur dan menggunakannya untuk mandi. Aku bertambah heran ketika melihat keadaannya sama seperti ketika aku lihat pada pagi hari tadi. Banyak tanah yang berserakan di lantai, ember yang digunakan untuk mengambil air dari dalam sumur tergeletak di lantai juga, seperti ada yang baru saja menggunakannya. Melihat kamar mandi seperti itu, aku langsung bergegas membersihkannya. Setelah selesai, aku bersiap untuk mandi, menimba air hingga memenuhi bak sampai penuh. Nah, pada saat mandi, aku mendengar sesuatu lagi. Aku mendengar suara yang bersumber dari luar, sepertinya dari dapur. Cak, cak, cak. Kira-kira seperti itu bunyinya. Suara yang sama dengan yang aku dengar dari luar rumah pada malam sebelumnya. Beberapa kali suara itu terdengar. Sumber suara seperti tidak bergerak, hanya diam di dapur. Mendengar itu, aku langsung menghentikan kegiatan. Aku terdiam sambil perlahan membasuh tubuhku dengan handuk. Itu suara apa sih? Begitu gumamku di dalam hati. Perlahan aku buka pintu kamar mandi sambil menahan nafas. Takut ada sesuatu yang akan mengagetkanku di balik pintu. Aku terdiam ketika pintu sudah terbuka penuh. Syukurlah, tidak terlihat apapun di dapur. Aku langsung beranjak ke kamar dan berpakaian. Maaf Pak, lama ya menunggu saya. Basa-basi aku menyapa Pak Rusli yang sudah duduk menungguku di atas motornya. Tidak apa-apa, ayo kita jalan yuk, takut keburu gelap. Begitu kata Pak Rusli. Kami pun langsung bergegas berangkat ke kota. Barang-barang belanjaan sudah siap semua di atas motor. Aku sudah mengikatnya dengan kuat di jok belakang. Jam sudah menunjukkan pukul 7:30 malam ketika aku sudah siap berangkat untuk kembali pulang. Tapi tiba-tiba aku teringat akan Amri, teman sekampung yang tinggal dan bekerja di kota ini. Pada pertemuan kami yang terakhir, dia memberikan alamat tempat tinggalnya, menyuruhku untuk menyempatkan mampir kalau aku sedang berada di sini. Oke lah, aku akan mencoba mencari alamat tempat tinggalnya. Ini kota kecil, seharusnya tidak susah untuk menemukan alamatnya. Dan benar saja, tidak terlalu lama proses pencarian, aku menemukannya. Kamu ternyata, apa kabar? Kenapa nggak ngasih kabar? Kenapa tiba-tiba ada di sini? Kerja di mana sekarang? Amri langsung memberondongku dengan banyak pertanyaan ketika melihatku berdiri di balik pintu. Kami berpelukan. Sudah cukup lama tidak bertemu. Aku hampir menangis terharu. Kami berbincang menggunakan bahasa daerah asal kami, Palembang. Amri tinggal sendiri di rumah petakan yang terdiri dari satu kamar dan ruang tamu. Ada beberapa rumah yang berbaris berjajar. Rumah Amri berada di paling pojok kanan. Setelah itu kami berbincang panjang lebar. Beberapa gelas kopi dan berbatang-batang rokok menemani dua sahabat kecil yang tengah menceritakan kisah hidup masing-masing setelah berpisah lama. Jadi, sekarang kamu kerja di perkebunan itu? Tinggal juga di rumah yang ada di tengah-tengah situ? Raut wajah Amri berubah menjadi sedikit tegang ketika aku menceritakan di mana tempatku bekerja
dan di mana tempat aku tinggal. Aku sudah hampir 3 tahun bekerja di kota ini. Beberapa kali pernah mendengar cerita tentang perkebunan itu melalui orang-orang yang aku kenal. Banyak cerita yang beredar yang aku juga belum tahu tentang kebenarannya. Tapi syukurlah kalau akhirnya perkebunan itu diambil alih oleh pemerintah, karena tempat itu sudah lama terbengkalai. Kasihan para pekerjanya. Kamu beruntung dapat bekerja di perkebunan yang dimiliki oleh pemerintah. Hanya saja kamu harus sangat berhati-hati tinggal di situ. Saranku, tinggal di tempatku ini saja dulu sebelum pimpinanmu datang. Tidak tega aku melihatmu tinggal sendirian di tengah hutan seperti itu. Ini sudah hampir jam 12 malam. Aku tidak akan mengizinkanmu pulang sekarang. Bermalam di sini saja. Kebetulan besok dan lusa aku libur. Akan aku antar ke perkebunan esok pagi. Panjang lebar Amri memberiku wejangan. Semakin banyak pertanyaan yang muncul di dalam kepala. Ada apa dengan perkebunan itu? Aku ikuti saran Amri. Aku bermalam di rumahnya. Kami berbincang panjang hingga nyaris menjelang subuh. Ketika pagi menjelang, Amri memenuhi janjinya, mengantarkanku ke perkebunan. Rencananya, pada malam harinya dia akan menginap di tempatku. Syukurlah, malam nanti aku tidak sendirian. Rasa cemas sedikit banyak akan berkurang. Ketika kami sampai, ternyata di depan rumah sudah ramai oleh kendaraan Pak Rusli dan para pekerja. Setelah sedikit berbasa-basi dan membereskan barang-barang bawaan, aku langsung memulai kegiatan. Pada hari itu kami akan melanjutkan pekerjaan kemarin, membersihkan lahan sekitar perkebunan. Targetku, dalam waktu 1 bulan, seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawabku sudah bersih semuanya, sehingga dapat dimulai proses selanjutnya. Amri memutuskan untuk tinggal di rumah selama aku bekerja. Dia berniat untuk tidur dan istirahat seharian. Hari itu cukup terik, membuat badanku terasa lemas dan sangat kelelahan. Ditambah karena tidurku sedikit pada malam sebelumnya. Sementara kulihat para pekerja tetap semangat dalam melaksanakan tugasnya. Cukup senang aku melihatnya. Syukurlah hari ini berakhir dengan baik. Wilayah yang sudah bersih menjadi bertambah luas. Aku cukup puas dengan hasil kerja 2 hari pertama ini. Setelah berkumpul sebentar dengan para pekerja di depan rumah, sekitar jam 5 sore aku persilahkan mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian aku masuk ke dalam rumah dan membersihkan diri. Setelah selesai mandi dan berpakaian, ternyata di meja ruang tengah sudah tersedia kopi dan singkong rebus yang disiapkan oleh Amri. Singkong yang sebelumnya kami bawa dari kota. Rencananya beberapa batang singkong akan aku tanam di halaman sebelah kiri rumah. Sambil menunggu maghrib tiba, kami kembali berbincang di ruang tengah. Suasana rumah tampak sedikit lebih hidup dengan kehadiran Amri. Orangnya memang suka berbincang dan bercanda. Gelak tawa kami berdua sering kali meledak ketika ada pembahasan yang cukup lucu. Malam pun tiba. Mengenakan sarung dan kaos oblong, kami melanjutkan berbincang di teras depan rumah, menghadap langsung ke perkebunan yang terlihat tidak terlalu gelap. Cahaya bulan dan cerahnya langit malam membantu sedikit pencahayaan. Amri kembali menyeduh kopi. Kali ini sudah gelas yang kedua. Beberapa batang rokok juga sudah menemani perbincangan kami yang seakan tidak ada habisnya. Suara binatang malam kembali terdengar bersaut-sautan, menambah syahdunya suasana malam itu. Untuk beberapa saat, kami sangat menikmati ketenangan dan keheningan sekitar rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika ada hal aneh yang mulai terjadi. "Kamu nyalakan kompor yuk?" Amri bertanya. "Tidak, memangnya kenapa Am?" jawabku. "Kamu mencium sesuatu enggak?" Aku langsung menajamkan penciuman dan ternyata memang iya. Aku mencium sesuatu. "Seperti bau kentang rebus ya Am, betul kan?" tanyaku. "Kamu tidak sedang merebus kentang di dapur kan?" Amri kembali bertanya untuk menegaskan. "Tidak Am," jawabku sambil menggeleng. Kami berdua mencium aroma kentang yang sedang direbus. Aroma yang tadinya samar, lama-kelamaan menjadi semakin kuat. Kami terdiam dan berpandangan. "Bau kentang dari mana ya yuk?" Amri kembali bertanya. Aku hanya mengangkat bahu.
Cukup lama bau itu tercium, kadang menghilang, kadang muncul kembali. Awalnya kami mengabaikan dan tetap melanjutkan perbincangan, walaupun suasana sudah mulai sedikit mencekam karena suara-suara binatang malam secara perlahan mulai menghilang. Angin sepoi-sepoi mulai bertiup dari arah perkebunan, bertiup menerpa tubuh kami yang mulai merasakan kalau udara menjadi semakin dingin. Crak, crak, crak. Kami saling berpandangan ketika tiba-tiba suara itu terdengar dari kejauhan. Suara yang sudah pernah aku dengar pada malam sebelumnya. Crak, crak, crak. Suara itu kembali terdengar. Kali ini sumber suara seperti semakin mendekat. Dari sisi sebelah kiri rumah, kami langsung mengarahkan pandangan ke arah tersebut. Ayo masuk yuk. Tiba-tiba Amri langsung berdiri dari duduknya dan mengajakku untuk masuk ke dalam rumah. Wajahnya terlihat agak panik. Aku ikuti saja ajakannya. Setelah sudah berada di dalam, aku langsung mengunci pintu. Biarkan lampu petromak tetap menyala yuk, jangan dimatikan. Aku menjadi cemas karena nada suara Amri terdengar seperti orang yang ketakutan. Kami duduk di ruang tengah, duduk bersebelahan pada tempat duduk yang panjang menghadap ke pintu kamar. Bau kentang dan bunyi cerek-cerek tadi itu ada pertanda yuk. Nyaris berbisik, Amri bilang seperti itu. Pertanda apa, Am? Tanyaku penasaran. Pertanda akan kehadiran pocong, jawab Amri dengan suara yang mulai bergetar. Aku hanya terdiam mendengar penjelasan Amri karena aku dengar juga suara itu pada malam sebelumnya. Terdengar dari luar rumah, namun tidak terlihat ada penampakan pocong. Aku berharap semoga Amri salah, semoga yang dibicarakan tidak benar. Tidak terasa, jam sudah hampir di pukul 12 malam. Percakapan yang kami lakukan hanya seperlunya saja. Tidak ada lagi gelak tawa dan candaria, karena entah kenapa suasana semakin malam semakin mencekam. Sesekali aroma bau kentang rebus tercium di dalam ruangan. Kadang samar, kadang sangat tajam baunya. Cek, cek, cek. Kami terkejut, saling berpandangan. Ketika tiba-tiba suara itu terdengar cukup keras dari dalam rumah, terdengar dari bagian belakang rumah. Yang pada awalnya terdengar dari luar, kali ini sumber suara jelas terdengar dari dalam. Beberapa kali kami saling berpandangan, kemudian secara perlahan mulai menoleh ke arah bagian belakang rumah. Tempat di mana kamar mandi dan dapur berada. Lorong belakang rumah tidak terlalu terang, hanya mengandalkan penerangan dari lampu petromak yang ada di ruang tengah. Tempat di mana kami berada. Sebelah kiri lorong ada kamar belakang, sedangkan di sebelah kanan tempat kamar mandi berada. Kami hanya dapat melihat pintu kamar belakang. Pintu kamar mandi tidak terlihat dari arah tempat kami duduk. Tapi kami dapat mendengar ketika ada suara sepertinya bersumber dari pintu kamar mandi. Pintu itu mengeluarkan suara seperti ada yang membukanya. Kret. Engsel pintu yang mungkin sudah cukup tua dan berkarat mengeluarkan bunyi yang terdengar sampai ke ruang tengah. Kami masih hanya bisa terdiam dan sesekali berpandangan satu sama lain. Crak, crak, crak. Suara aneh itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Kami ketakutan, sangat yakin kalau suara itu berasal dari kamar mandi yang pintunya baru saja seperti ada yang membuka. Tiba-tiba, perlahan ada sesuatu yang keluar dari dalam kamar mandi. Terlihat ada sosok berwarna putih kusam yang muncul dalam kegelapan, bergerak mendekat ke pintu belakang. Kami terdiam, hanya duduk mematung menyaksikan pemandangan yang sedang terjadi di hadapan. Sosok putih itu kemudian diam berdiri menghadap ke tembok kamar belakang, berdiri menyamping kalau dilihat dari arah kami duduk. Aku dan Amri berkeringat dingin, jantung kami berdegup kencang ketika tersadar kalau yang berdiri di depan kamar mandi adalah pocong. Sosok pocong yang tinggi besar dengan kain kafan kusam menyelimuti tubuhnya. Aku sama sekali tidak dapat menggerakkan tubuh ketika secara perlahan pocong itu mulai menggerakkan tubuhnya ke arah kiri. Dan pada akhirnya pocong itu benar-benar berdiri menghadap ke arah kami. Kami dapat melihat sedikit bagian wajahnya, bagian wajah yang kehitaman dengan bola mata yang berwarna putih seluruhnya.
Terdiam mematung, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya memandangi pocong itu dengan ketakutan. "Sadar yuk, ayo kita tinggalkan rumah ini." Suara Amri mengagetkanku. Dia langsung mengambil kunci motor dan aku langsung bangkit dari duduk membuka pintu. Kami bermaksud untuk meninggalkan rumah saat itu juga. Selama prosesnya, kami sama sekali tidak berani untuk melihat ke arah belakang rumah, tempat di mana pocong itu berada. Setelah motor sudah berada di luar, aku langsung menutup pintu rumah dan menguncinya. Dalam kegelapan malam itu, kami berada di atas motor membelah perkebunan karet untuk meninggalkan tempat itu secepat-cepatnya. Di atas motor kami cukup lama terdiam, tidak berbicara satu sama lain. Amri memacu kendaraan dengan kencang. Sama sepertiku, dia ingin cepat sampai di kota. Sementara aku hanya diam sambil sesekali melirik ke arah belakang. Keadaan perkebunan karet yang sangat gelap membuat penglihatan kami cuma bergantung kepada cahaya lampu motor. Lampu motor yang hanya bisa menerangi sebagian kecil sudut pandang. Selebihnya hanya hitam pekat yang terlihat. Masih terbayang kejadian yang baru saja kami alami di rumah. Aku masih gemeter ketakutan. Perasaan masih tidak enak. Menjadi semakin tidak enak lagi ketika sayup-sayup terdengar suara yang sama persis dengan suara yang kami dengar di rumah tadi. Cerak, cerak, cerak. Suara itu terdengar dari belakang. Awalnya berpikir kalau itu mungkin hanya perasaanku saja, mungkin hanya halusinasiku saja. Ketika kecepatan motor semakin melambat, karena sedang melaju jalan yang kondisinya cukup jelek dan menanjak, aku memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang. Aku terhenyak kaget, jantung serasa berhenti berdegup. Aku melihat ada pocong yang melayang rendah mengikuti kami dari belakang. Pocong yang bentuknya sama persis dengan yang kami lihat di rumah tadi. Sebegitu ketakutannya sampai-sampai tidak sadar kalau tanganku sudah mencengkram pinggang Amri dengan kuat. "Wahyu, ada apa? Sakit pinggangku, kau cengkram," begitu Amri bilang. "Pocong tadi mengikuti dari belakang, kita harus lebih cepat." Aku menjawab pertanyaan Amri dengan suara yang pelan dan gemetar. Amri kaget, kemudian langsung berusaha mempercepat laju motornya. Namun sayang, usahanya tidak membuahkan hasil. Motor tuanya tetap melaju pelan, tidak sanggup melewati jalan bergelombang dan menanjak itu dengan cepat. Cerak, cerak, cerak. Sayup-sayup ku dengar suara itu lagi. Kali ini sumber suara terdengar lebih dekat. Aku tidak berani menoleh lagi ke belakang, hanya sanggup menundukkan kepala dan mencengkram tubuh Amri dengan kuat. Aku sangat ketakutan. "Amri, pocong itu ada di belakang kita." Hampir menangis aku berkata seperti itu. Cerak, cerak, cerak. Aku berdoa semoga motor dapat terus melaju walau perlahan. Kami harus cepat-cepat meninggalkan perkebunan karet ini. Beberapa saat kemudian, masih dalam posisi kepala menunduk, aku merasa kalau jalan sudah tidak lagi menanjak. Motor sudah terasa melaju lebih cepat. Aku masih menundukkan kepala dan memejamkan mata, tidak mau melihat keadaan sekitar. Motor melaju semakin cepat, sampai akhirnya ketika sudah merasa sedikit tenang, aku memberanikan diri untuk membuka mata, mencoba melihat sekitar. Ternyata kami sudah keluar dari perkebunan karet dan sedang melewati hutan yang berada di pinggir perkebunan. Agak sedikit tenang karena kalau sudah sampai di hutan itu, berarti sebentar lagi kami akan masuk ke perkampungan dan tiba di kota setelahnya. Aku melirik ke belakang, pocong itu sudah tidak terlihat lagi. Suaranya juga sudah tidak terdengar lagi. "Aman Am, jangan terlalu ngebut, hati-hati," ucapku kepada Amri. Laju motor mulai melambat, tetapi di sisa perjalanan kami masih tetap saling diam tanpa perbincangan. "Sudahlah yuk, kamu tinggal di sini saja sampai atasanmu itu datang. Aku tidak tega membiarkanmu sendirian di perkebunan angker itu." Amri berbicara seperti itu ketika kami sudah sampai di rumah kontrakannya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi kami masih tetap segar tanpa mengantuk sedikit pun. Aku menghisap rokok dalam-dalam, mempertimbangkan saran dari Amri. Tidak bisa dipungkiri, hari-hari pertama tinggal di rumah dan perkebunan itu membuatku sangat trauma, ketakutan. Aku yakin kalau nanti ke depannya
teror akan terus berlanjut. Teror yang mungkin akan lebih menyeramkan. Aku berpikir nanti setelah atasanku datang, aku akan berbicara tentang hal ini. Akan aku ceritakan semuanya. Nanti dia pasti bisa mencari solusinya. Iya Am, sambil menunggu atasanku datang, aku akan tinggal bersama kamu di sini dulu. Aku tidak berani sendiri di sana. Baguslah kalau begitu. Amri menimpali dengan wajah yang terlihat lega. Oh ya, besok malam aku akan berangkat ke Palembang selama beberapa hari. Kamu peganglah kunci rumah ini, lanjut Amri. Iya Am. Selanjutnya perbincangan selesai. Amri langsung tertidur pulas, sementara aku masih saja termenung melamunkan peristiwa yang baru saja terjadi. Masih terbayang jelas wajah dan bentuk pocong itu, suaranya, dan juga bau kentang yang mengiringi kedatangannya. Masih menempel di kepala. Sampai adzan subuh berkumandang, aku masih belum juga bisa tertidur. Hasilnya, pada malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Aku tunggu kamu di sini saja ya. Aku mau istirahat seharian ini. Nanti sore kamu harus pulang ke sini lagi. Jangan nekat. Begitu ucap Amri ketika aku pamit kembali ke perkebunan untuk melanjutkan pekerjaan lagi. Ya, Amri tidak ikut aku ke perkebunan, walaupun sebenarnya hari itu dia masih libur bekerja. Sekitar jam 6 pagi aku sudah berada di atas motor yang melaju dengan kecepatan sedang menuju perkebunan. Dengan kondisi badan yang sedikit lemas karena tidak tidur semalaman, aku memaksa diri untuk tetap menunaikan kewajiban, melanjutkan pekerjaan yang masih belum selesai. Sinar matahari pagi yang terlihat dari ufuk timur sedikit bisa menghangatkan tubuhku yang kedinginan diterpa angin selama dalam perjalanan. Kabut dan embun pagi terlihat masih menyelimuti kawasan hutan ketika aku mulai memasuki wilayahnya. Suasana sangat berbeda bila dibandingkan dengan ketika aku dan Amri melalui jalan yang sama pada malam sebelumnya. Kali ini keadaan sama sekali tidak menyeramkan, indah yang ada. Sesekali aku mengusap wajah untuk menghilangkan rasa kantuk. Mata terasa mulai berat untuk melihat, tapi tetap paksakan diri untuk terus berjalan. Setelah melewati wilayah hutan, akhirnya aku mulai memasuki kawasan perkebunan karet. Sinar matahari mulai menembus sela-sela pepohonan, perlahan mulai mengusir kabut yang sebelumnya mendominasi pemandangan. Pak Rusli dan beberapa pekerja sudah berkumpul di depan rumah ketika akhirnya aku sampai. Kamu menginap di mana yuk? Tanya Pak Rusli sesaat setelah aku turun dari motor. Menginap di rumah kawan di kota Pak, jawabku. Selanjutnya aku masuk ke dalam rumah untuk bersiap-siap. Aku masih trauma melihat isi rumah. Kejadian semalam masih sangat membekas di kepala. Untungnya aku sudah membulatkan tekad untuk tidak akan bermalam sendirian di rumah ini lagi. Aku tidak berani. Hari itu kami melanjutkan membersihkan perkebunan. Menurut pemikiranku, dalam beberapa hari ini, proses membersihkan perkebunan karet akan selesai. Kami akan masuk ke tahapan selanjutnya sebelum pada akhirnya akan memulai proses penyadapan. Para pekerja sangat bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya. Mereka melakukannya sambil berbincang satu sama lain. Terkadang diselingi dengan canda tawa senda gurau. Aku sesekali tersenyum menyaksikannya. Aku menjadi yakin kalau mereka semua bekerja dengan sepenuh hati. Sedangkan aku, badanku terasa sangat lemas dan lesu, yang diakibatkan karena tidak tidur semalaman. Tapi walaupun begitu, aku tetap mengawasi para pekerja. Berharap sore cepat tiba. Dengan begitu aku dapat langsung menuju rumah Amri untuk beristirahat. Akhirnya sudah jam 5 sore, selesai pekerjaan kami pada hari itu. Seperti sebelum-sebelumnya, kami berkumpul terlebih dahulu di depan rumah sebelum membubarkan diri. Aku dan Pak Rusli memberikan sedikit pengarahan dan berbincang ringan. Matahari sudah bersandar di ufuk barat, membuat keadaan sudah semakin beranjak gelap. Aku yang belum tidur selama 24 jam terakhir berusaha mati-matian menahan kantuk. Berusaha untuk tidak tertidur di tempat duduk. Kamu kelihatan lelah sekali, Wahyu. Setelah ini, kamu langsung beristirahat saja. Tidurlah. Begitu kata Pak Rusli yang melihat tampangku yang tampak lesu dan lemah. Iya Pak, setelah ini saya akan istirahat, jawabku.
Rumah menjadi kosong dan sepi setelah akhirnya semua pekerja telah pulang, termasuk Pak Rusli. Sementara aku masih tetap duduk di teras depan rumah sambil menikmati suasana sore, ditemani secangkir kopi dan beberapa batang rokok. Angin yang bertiup sepoi-sepoi membuat rileks tubuhku yang sudah sangat kelelahan. Aku merencanakan berangkat ke rumah Amri selepas maghrib nanti, tanggung pikirku. 10 menit menuju jam 6, aku masuk ke dalam rumah, menyalakan lampu petromak dan lampu templok yang ada di dalam kamar. Setelah itu aku ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan mengambil air wudhu. Syukurlah kamar mandi dalam keadaan bersih, normal, tidak seperti beberapa waktu sebelumnya yang terlihat kotor. Jam 6 lebih sedikit, waktu maghrib tiba. Aku pun segera bersiap untuk melaksanakan sholat. Masih di atas sajadah, aku merasakan kantuk yang teramat sangat ketika sedang terdiam melamun sehabis sholat. Setelah membereskan semua perlengkapan sholat, aku berbaring di atas tempat tidur, berusaha keras untuk tidak sampai ketiduran. Bisa-bisa kebablasan sampai malam bahaya. Namun pada akhirnya aku kalah. Aku tidak dapat menahan rasa kantuk yang hebat ini. Aku tertidur. Posisiku, tidurku berada di sebelah paling kiri tempat tidur, bukan pada sisi yang menempel tembok. Tubuhku menyamping menghadap ke lemari pakaian, sementara pintu kamar berada di sebelah kiri lemari. Begitu posisi tubuhku ketika tersadar dari tidur. Setelah sudah benar-benar tersadar, lalu aku mengucek-ngucek mata sambil berusaha melihat ke arah jam dinding yang menempel di tembok kamar. Aku terkejut, ternyata sudah jam 12 lebih sedikit. Aku tertidur selama nyaris 6 jam. Gawat, begitu pikirku dalam hati. Suasana sangat sepi, tidak terdengar suara apapun. Tidak ada suara angin maupun suara binatang malam yang terdengar dari luar. Sekitar beberapa menit aku tidak merubah posisi tubuh, masih tetap miring menghadap lemari, membelakangi tembok. Sayup-sayup terdengar lolongan panjang anjing hutan. Lolongan yang membuat suasana menjadi menyeramkan. Perasaanku mulai tidak enak. Pintu yang sejak maghrib tadi memang kubiarkan terbuka, ternyata masih tetap dalam keadaan terbuka. Karena itulah aku masih dapat melihat keadaan ruang tengah ketika aku melirik ke arahnya. Lampu petromak masih dalam keadaan menyala, walaupun cahayanya meredup dan sedikit berkedap-kedip karena sudah terlalu lama menyala tanpa kupompa. Hanya lampu templok yang masih menyala dengan konsisten karena tabung minyak tanahnya masih terisi penuh. Belum juga beranjak berganti posisi, aku melirik sekali lagi ke jam dinding. Ternyata sudah nyaris setengah jam aku melamun. Apa aku harus pergi saat itu juga menuju ke rumah Amri? Atau aku lanjutkan tidurku? Itu pertanyaan yang berkecamuk di dalam kepala. Tapi ketika sedang memikirkan apa yang harus aku lakukan, ternyata sesuatu mulai terjadi. Ada sesuatu di dalam kamar. Ya, di dalam kamar. Ternyata aku tidak sendirian. Indra penciumanku menangkap aroma yang aku kenal. Aroma yang masih melekat di dalam kepala. Aku mencium aroma kentang rebus. Aroma yang aku cium pada malam sebelumnya bersama Amri. Aroma yang katanya menandakan akan kehadiran makhluk yang paling aku takuti, pocong. Bau kentang semakin kuat tercium. Bersamaan dengan itu, suara lolongan panjang anjing hutan semakin sering terdengar bersaut-sautan. Aku memandang ke sekitar dengan perlahan. Aku perhatikan setiap sudut kamar dengan penuh ketakutan. Aku belum melihat apapun, kosong. Kemudian aku alihkan pandangan ke ruang tengah yang keadaannya semakin redup karena lampu petromak yang nyaris mati. Sama, dari sudut pandangku yang cukup sempit, aku tidak melihat apapun di ruang tengah, kosong. Posisi badanku masih belum berubah juga, masih menyamping dan membelakangi tembok. Aku belum mau mengubah posisi. Sementara itu, bau kentang semakin kuat tercium. Pada akhirnya, aku berniat untuk berganti posisi juga. Aku memalingkan badan ke arah kanan, merubah posisi menjadi menghadap ke atas, berbaring menghadap langit-langit kamar. Perlahan aku menggerakkan tubuh. Sukses, aku sudah dalam posisi merebahkan badan. Tapi kemudian aku mendengar suara
Aku mendengar desak nafas. Desak nafas yang terdengar jelas di dekat telinga kanan. Jantungku berdegup kencang. Badanku terasa lemas seketika ketika tersadar kalau di sebelah kananku ada sosok yang tengah berbaring juga. Aku tidak berani melihat langsung ke sebelah kanan. Tetapi walau hanya dari sudut mata, aku dapat melihat kalau sosok yang berbaring dekat tembok adalah sosok yang sangat aku takutkan. Ada pocong terbaring di sebelah kananku. Badanku lemas, tidak dapat aku gerakan sama sekali. Aku tidak bisa bergerak, apalagi untuk berdiri dan lari dari tempat itu. Suara desak nafas dari sosok yang tengah terbaring di sebelahku semakin jelas terasa. Semakin membuatku ketakutan. Namun aku tetap tidak bisa bergerak, hanya bisa diam mematung. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Aku memohon kepadanya agar diberi kekuatan dan keselamatan. Aku terus membaca doa yang aku bisa di dalam hati. Suasana sangat sepi, lolongan anjing tidak terdengar lagi. Aku semakin ketakutan ketika terlihat dari sudut mata kalau sosok pocong di sebelahku mulai bergerak-gerak. Aku menahan nafas, sangat ketakutan dengan tubuh yang masih juga belum bisa digerakkan. Aku melihat secara perlahan pocong itu mulai bangkit dari posisi tidurnya. Badannya mulai terangkat, berangsur berubah posisi menjadi duduk di atas tempat tidur. Pocong itu menjadi duduk di sebelahku. Aku dapat melihat punggungnya, kepalanya menghadap tembok kamar. Aku semakin keras berdoa di dalam hati. Dalam posisi duduk memunggungi, pocong itu terlihat mulai menolehkan kepalanya ke arahku. Perlahan aku mulai dapat melihat wajahnya yang hitam legam. Aku sudah diambang pingsan, tubuhku gemetar dan sudah mulai menangis. Kemudian, tiba-tiba keajaiban datang. Aku dapat menggerakkan tubuh, doaku terkabul. Pelan-pelan aku bangkit dari posisi tidur. Aku melihat pocong itu masih saja terdiam duduk memandang ke arahku. Aku langsung keluar kamar, mengambil kunci motor, dan keluar rumah tanpa berani melihat ke belakang. Sekali lagi pada tengah malam aku tinggal di rumah itu dalam ketakutan. Aku memacu motor dengan kecepatan tinggi karena ingin cepat sampai di keramaian. Itu adalah malam terakhirku tinggal di rumah sendirian. Setelah itu, aku tidak betah lagi bermalam di situ. Selanjutnya aku tinggal di rumah Amri sampai Pak Heri datang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.